Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdi hamdan hamidin nahmaduhu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman Maha Rahim, yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang mulia Allah limpahkan kita kesempatan untuk bersama-sama sujud, bersama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga seluruh aktivitas kita, ibadah, sedekah, zikir kita diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah atas uswah dan qudwah kita, baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jemaah, mari kita bersama-sama berupaya maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah anugerahkan hidayah Islam. Sahabat Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfika al-islam nikmah, bahwa Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak makhluk Allah ciptakan, kita dipilih di antara orang yang mendapatkan hidayah Islam. Maka selayaknya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat Islam. Paling tidak ada 3 bentuk cara kita mensyukurinya. Yang pertama adalah kita harus bangga menjadi orang yang dipilih oleh Allah sebagai muslim. Menjadi seorang muslim satu kehormatan, satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah memilih di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beragama Islam. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bahwa mensyukurin Islam dengan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya sekedar bangga menjadi seorang muslim, tidak cukup hanya merasa terhormat karena kita menjadi muslim, tapi Islam harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang ada di dalam Islam kita harus aktualisasikan, dari mulai cara berbicara, dari kita berinteraksi, dari kita bermuamalah. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma qarra fi qalbi wa saddaqa wal amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar identitas, tetapi iman itu adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati kita dan dibuktikan dengan amal-amal kita. Amal-amal kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang harus
meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafus salih. Hadirin kaum muslimin yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan memperjuangkan Islam, membela dinul Islam dengan menegakkan kalimatullah, dengan mendakwahkan Islam dan menyebarluaskan Islam. Kita merasa bahwa Islam adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selayaknya untuk mendakwahkan. Dakwah yang paling rendah adalah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, kita memberikan contoh kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita. Apalagi kalau kita mampu mendakwahkan bil lisan, mendakwahkan bil qaul. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, contoh yang paling nyata kata sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah adalah kematian. Mati menurut secara umum adalah keluarnya ruh dari jasad. Kalau menurut ilmu kedokteran, orang baru dikatakan mati jika jantungnya sudah berhenti berdenyut. Menurut Al-Quran ada terpisahnya antara ruh dengan jasad. Seorang ahli tasawuf, seseorang dapat dikatakan dia telah mati jika seseorang telah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya. Sekali lagi, seseorang bisa dikatakan mati kalau hilang sifat kemanusiaannya, padahal raganya masih hidup. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka berpaling dan membelakangi. Surah An-Naml ayat 80. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang hidup adalah mereka orang yang dinamis, orang yang memenuhi perintah Allah. Hatinya ada kemauan untuk mengikuti perintah Allah dan dia berusaha maksimal meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah hakikatnya orang yang hidup. Bukan hanya mereka yang bernafas jalan ke sana kemari. Kalau mereka menginjak-injak nilai-nilai yang ada di dalam Islam, hakikatnya dia bangkai yang berjalan. Maka siapapun kita, usahakan sekecil apapun kita dalam bertindak berdasarkan ilmu. Dalam beramal, sesuaikan amal kita dengan ilmu. Apalagi nanti kalau kita bisa beramal dengan penuh keikhlasan, hanya ibtigha mardatillah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah bersegera dengan taubatnya. Yang kedua adalah hatinya akan qanaah, merasa bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nrimo ing pandum. Lebih adalah dia akan bersemangat dalam melaksanakan ibadah. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara halusnya kebaikan yang Allah berikan, maka dia akan diseret supaya mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rantai cobaan. Kama qala Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sayyid Qutb dalam Fi Dhilalil Quran menjelaskan energi taat bersumber dari nilai-nilai ketauhidan yang ada dalam diri seseorang. Sekali lagi,
ketaatan, ketundukan itu bermula dari nilai-nilai ketauhidan yang ada di dalam diri seseorang. Karena itu bagi seorang muslim, ketaatan haruslah berdasarkan Al-Quran, yakni taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri. Surah An-Nisa ayat 58. Menebar kebaikan kepada sesama merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi mengantarkan keberkahan dalam hidup. Satu di antara tanda bahwa Allah mulai berpaling dari hamba-hambanya adalah tatkala dijadikan dia tersibukkan dalam hal-hal yang tidak penting baginya. Kama qala Al-Hasan Basri rahimahullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan khutbah yang kedua. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, tidak hanya zahirnya, batinnya. Benar-benar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah kita dengan maksimal wala tattabi khutuwatis syaitan. Perangkap-perangkap iblis begitu banyak. Bagi orang kaya perangkapnya adalah kesombongan. Bagi orang yang berilmu kikir untuk menyebarkan ilmunya. Bagi orang-orang yang dalam keadaan kemiskinan, Allah iblis memberikan perangkap adalah ketidakmauan untuk bersabar. Maka siapapun kita, terlebih bagi para pemimpin, Allah berikan, iblis memberikan perangkap egonya yang luar biasa. Maka siapapun kita yang Allah berikan, yang Allah takdirkan sebagai pemimpin, berlakulah adil. Siapapun dia, menjadi orang kaya, bersyukurlah, iblis akan menjauhinya. Semoga Allah anugerahkan kita semua menjadi bagian orang-orang yang Islam zahiran wa batinan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ma'arifar rabbaniyah wa lataifar rahmaniyah wa ulumal laduniyah wa wihdatasy syuhud. Allahumma aslih lana dinal lati huwa ismatu amrina wa aslih dunya allati fiha ma'asuna wa aslih akhiratal lati fiha ma'aduna waj'al hayatatan ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.